Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakal ngajakin kalian buat bikin sebuah game sederhana, yaitu gamenya cuman tebak angka aja gitu loh. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah game buat nebak angka. Nah, berarti kita harus menyediakan angka yang nantinya akan ditebak kan kayak gitu. Nah, kalau di bahasa C ini saya pengen bikin sebuah ya variabel namanya eh, angka acak gitu. Nah, di sini angka acak ini nanti akan diisi dengan sebuah fungsi random gitu. Coba cek dulu ya. Ini nanti bertipe data integer. Kita coba cek nilai dari angka acak sendiri itu berapa sih gitu. Berapa ya? Kita coba cek dulu. Nah, di sini eh, kalau kalian lihat di sini ternyata nilainya 41. Jadi ini tadi saya nyobain kendala banget. Ini saya coba lagi juga sama 41. Saya coba yang ketiga kali sama sama aja 41 gitu. Dan terus gimana kita pakai fungsinya buat ngacak angka padahal kan harusnya angkanya acak nggak cuma 41. Nah, di sini saya tadi udah googling, ternyata kita itu harus menambahkan sebuah library ya, include file time.h ya, library time waktu. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya emang saya tadi googling kalau di bahasa C itu harus menambahkan fungsi namanya srun. Jadi saya kurang terlalu paham, intinya ini sama yang bikin fungsinya ini itu dipakai buat algoritmanya kalau mau ngaca angka harus ada saya loh kayak gitu. Jadi caranya cukup sebutin aja srun gini, terus di dalamnya time ya, terus kalian bisa tulis 0 kayak gini atau cukup 0 gini, 0 kalau nggak tahu 0 ya. Nah, di sini kita coba cukup ini aja, cukup nambahin ini, terus kita coba cek save ya. Kita jalankan run. Nah, di sini saya dapat sebuah angka baru 6393. Saya coba run lagi, saya close, saya run, dapat nilai lagi 6416. Saya run lagi 6432. Saya run lagi 6445. Nah, di sini kan udah beda-beda ya. Jadi sebenarnya ini lebih mirip tergantung sama waktu yang dipakai kayak gitu. 6474. Tapi intinya ini kan nggak bakal sama. Ini nggak akan sama tiap kali kita menjalankan program kita. Nah, kayak gitu. Terus saya punya sebuah fungsi baru ya. Jadi ini udah cukup ini aja dulu. Terus ini saya komentarin biar ini nggak dibaca sama program kayak gitu. Jadi ini biar cuman kita aja. Saya pakai double ini ya, double slash atau dua garis miring. Tujuannya biar nanti nggak dibaca sama program kita, tapi cuman kita yang bisa baca dan ini adalah komentar gitu loh, nggak dijalankan sama si program. Nah, di sini saya punya sebuah operator aritmatika yaitu masih pakai integer angka acak aja yang gampang ya. Ini nanti diisi misal 10 itu bilangan genap apa ganjil? Genap ya, tahu dari mana? Karena 10 itu ketika dibagi 2 atau dimodulus 2, dibagi 2 ya, itu nanti hasilnya adalah 0. Jadi 10 dimodulus 2 itu sama aja kayak 10 bagi 2 hasilnya berapa gitu. Bukan hasil, sisanya berapa. Nah, jadi 10 bagi 2 sisanya berapa? 0. Nah, makanya kalau sisa 0 berarti dia bilangan genap. Kalau misalkan 11 bagi 2 atau modulus 2 sisanya berarti 1. Berarti ini adalah bilangan ganjil. Kita coba cek. Ya, cek dulu. Ini nanti berarti yang ditampilkan adalah bilangannya nanti 1 ya, karena sisanya 1. Nah, di sini 1, bisa kalian lihat. Gimana kalau misalkan ini modulusnya bukan 2 tapi modulusnya adalah 4. 11 bagi 4 hasilnya
2 ya. Sisa berapa? Sisa 3. Berarti 11 modulus 4 hasilnya 3. Karena sisa 3. Nah, di sini. Jadi modulus itu yang diambil adalah sisanya. Ya. Bilangan berapapun ketika di modulus itu yang diambil adalah sisanya. Oke. Karena kalian udah paham, kalau nggak paham silahkan diulangin. Udah paham tentang modulus, saya punya di sini ini tadi nilainya kan acak ya, kan acak. Kemudian saya modulus. Kita kan tadi dapat nilai berapa tadi, tapi kita bagi aja, bagi sama 10. Nanti kan hasilnya berarti sisanya ya 0 sampai 9, ya enggak? Bilangan berapapun di modulus 10 pasti sisanya 0 sampai 9. Cobain kalau nggak percaya ya. Kemudian ini saya biar kalian nggak bingung, ini saya kerjakan duluan karena beberapa orang itu ada yang mungkin bingung sama matematika mana yang harus didahulukan. Nah, daripada kalian bingung, ini saya kasih kurung gini biar ini dikerjakan duluan. Terus nanti ditambah 1. Jadi biar hasilnya tadi yang awalnya angka acak itu nanti harusnya 0 sampai 9. Kalau ditambah 1 kan berarti nanti angka acak itu akan jadi 1 sampai 10 gitu. Jadi saya pengen ngacak angka dari 1 sampai 10. Kita cobain. Saya run. Nah, ini angka acak pertama nilainya adalah 7. Kemudian saya run lagi. Yang kedua nilainya 10. Ketiga nilainya 3. Kemudian 3 lagi. Ini diacak terus gitu loh. Ini 6. Nah, nggak bakal sama. Terus ini fungsinya, ini kan udah jadi. Kita bikin angkanya dulu yang bakalan ditebak gitu. Kemudian kita bikin, jadi kita nggak usah tampilin lah ya angkanya itu tadi berapa. Kita komentarin atau kita hapus sama aja. Nah, terus di sini kita bikin game tebak angka. Game tebak angka kayak gini ya. Kemudian saya jalankan. Nah, game tebak angka kan masih lucu ya, masih lucu. Biasanya dihias pakai bintang gini. Biasanya, tapi ya tergantung kalian sih. Namanya menghias. Kemudian game tebak angka. Printf ya, printf di bawahnya silakan masukkan jangan itu dulu. Tebaklah angka dari 1 sampai 10 ya. Ini gamenya. Kemudian di bawahnya saya bikin printf lagi. Saya bikin fungsi buat nampilin masukkan tebakan Anda ya, Anda. Nah, di sini kita coba cek dulu. Nah, udah bener sih, udah game tebak angka. Tebaklah angka dari 1 sampai 10 kayak gitu. Masukkan tebakan Anda, tapi kan kurang rapi mungkinnya. Nanti silahkan kalian bikin sesuka kalian, yang rapi, yang imut, yang gimana gitu. Nah, di sini kita bakal ngambil nilai dari yang ditebak itu dari 1 sampai 10. Scan F ya. Scan F. Kita ambil nilainya ke kemana ya? Ke variabel jawaban misal. Nah, kita kan belum bikin variabel jawaban. Ya udah, bikin deklarasi dulu integer jawaban. Oke ya. Terus kita coba kan udah dapat jawaban. Sekarang kita bikin program kita itu benar salahnya. If kita pakai fungsi percabangan, if jawaban ya sama dengan, jadi kita pakai operator logika di sini. Jika jawabannya nanti sama dengan angka acak ya, nilainya itu sama, berarti tampilin Y. Anda benar kayak gitu. Nah, terus else ya, berarti else cukup ini dulu. Selain itu, gitu. Jawaban salah. Nah, udah kita coba cek, jalanin.
Saya zoom. Game tebak angka. Tebaklah angka dari 1 sampai 10. Masukkan tebakan Anda. 4, 3, 3 ya. Saya enter. Anda benar. Tumben benar ya. Oke, saya bikin lagi. Masukkan tebakan Anda. Misal 10. Aduh, jawaban salah. Berarti ini kita kalah. Nah, masalahnya kan ini peluangnya cuman 10% ya buat menang. Karena kita coba nebak 1 banding 10. Tebakan Anda 1. Anda benar lagi kok. Saya hoki banget ya. 4. Aduh, jawaban salah. Kalau dicoba 2, salah lagi. Misal 3, aduh salah lagi. Nah, gimana kalau misal kita tambahin, ya ini kan baru 1. Gimana kalau kita tambahkan perulangan di dalamnya? Nah, perulangannya buat apa sih? Perulangan. Nah, kalau misalkan jawabannya itu salah, terus dia bisa nebak lagi gitu loh. Sampai berapa kali, baru nanti dia kalah. Biasanya kan gitu. Masukkan tebakan Anda. Dari sini aja ya. Perulangannya saya pakai for. For kita deklarasikan dulu. Saya pakai i aja, i sama dengan 0. Kemudian atau saya pakai 1 aja. I kurang dari sama dengan 5 kali ya. Kita boleh nebak 5 kali berarti. 5 kali atau 3 kali. 5 lah ya. Ini yang mungkin ini yang game paling gampang. Jadi 5 kali. Kalau medium mungkin 4 kali, susah 5 kali, atau bahkan nanti yang paling susah 1 kali kayak gitu. Nah, terus yang ini saya pindahkan, yang ini tadi yang udah kita bikin, saya cut ya, saya pindah ke sini di dalam perulangan. Terus sini saya benerin gini ya. Ini kayak gini. Nah, udah kan? Jadi seperti ini. Kita coba cek ya, kita jalanin. Kita coba cek, jalanin. Masukkan tebakan Anda 2. Aduh, jawaban salah. Masukkan tebakan Anda lagi 3. Aduh, salah lagi. Masukkan tebakan 4. Aduh, salah lagi. 5. Aduh, salah lagi ya. Aduh, kok salah mulu ya. Nah, kayak gitu. Misalkan ini tadi jawaban benar sama salah saya bawain nah gini. Biar kelihatan lebih manis. Terus tadi kan gitu. Gimana kalau misalkan ketika jawabannya salah, nanti kasih tahu dulu. Ini di sini else ya. Kalau jawabannya salah, berarti kalau salah di sini saya bikin beberapa statement lagi di dalamnya. Kalau salah nanti kan ini harusnya aduh jawaban salah kan gitu. Tapi kasih tahu juga ini lebih kecil apa lebih besar gitu loh. Kita bikin if di dalam else ini, di dalam percabangan yang pertama, kita bikin percabangan di dalamnya, atau percabangan bersarang atau percabangan bertingkat. Di dalam percabangan yang pertama tadi yang else, if jawaban kurang dari angka acak ya, jawabannya 1, kurang dari 5, misal angka acaknya adalah 5, maka printf angkanya lebih besar kok gitu, angka lebih besar, atau angka yang benar lebih besar kayak gitu. Nah, terus ini udah kan. Nah, berarti else ya, else yang satunya tampilin printf angka yang benar berarti lebih kecil. Kan nggak mungkin sama dengan, kalau sama dengan kan berarti udah benar dari tadi gitu loh. Kita coba cek. Kita bikin game tebak angka. Tebaklah angka dari 1 sampai 10, misal 3.
Aduh, jawaban salah. Angka yang benar lebih besar. Kita coba 7. Y, Anda benar. Kok udah benar ya? Kok udah ya? Udah selesai ya? Nah, ini masih looping ya. Ternyata masih looping. Ketika benar, harusnya ini udah keluar dari looping. Nah, saya mau pakai keluar dari looping kan harusnya. Udah, saya pusing, daripada pusing saya kasih break keluar dari looping kayak gitu. Hmm, Mungkin nanti kalian kalau udah bikin kan banyak errornya. Kita coba masukin tebakan 3 lagi. Aduh, jawaban salah. Angka yang benar lebih besar 10 misal. Aduh, jawaban salah. Ya, angka yang benar lebih kecil. Lebih kecil. Aduh, lebih kecil berarti 8 mungkin. Aduh, masih salah. Angka yang benar lebih kecil lagi. 5 misal. Aduh, lebih kecil lagi. Berarti pasti 4. Nah, Anda benar. Beneran kan 4? Gitu. Nah, ini cuman contoh simple bikin game kayak gini. Jadi, ketika kalian itu membuat sebuah program ya, awalnya itu emang kayak gini, game-game simple itu dibikin dari coding yang kayak gini, bedanya mereka itu udah ditambahkan apa namanya? Ditambahkan tampilan GUI-nya gitu. Bisa diklik atau ada tampilan misal lebih besar kayak gimana gitu. Ini kalau misal mau dibikin lebih manis lagi, lebih besar dari siapa, lebih besar dari jawaban berarti ya. Ini misal lebih besar dari ya jawaban kamu tadi gitu loh. Jawaban terakhirnya tadi berapa gitu. Tapi udahlah. Sebenarnya bisa ini tinggal ditambahin jawaban persen di jawaban kayak gitu. Tapi udah ya. Jadi ini buat apa namanya? Video pembelajaran kali ini adalah game sederhana banget. Cuman berapa baris ini? Cuman uh, nggak sampai 40 ya, sekitar 31 baris lah ya. Jadi ini game sederhana untuk bikin sebuah game namanya game tebak angka. Ini banyak kok di internet yang bahas kayak gitu. Nah, udah itu aja buat video kali ini. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham silahkan diulangin dari awal. Dan jangan lupa buat dicobain bikin kayak gini gitu loh. Kalau kalian punya inspirasi lain, kenapa nggak? Jadi itu aja. Sekian. Wassalamualaikum.